Jamaah yang saya hormati, malam ini sesuai dengan niat peringatan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang rasa sukacita itu harus muncul dalam dadanya orang iman. Maka Pak Abdul Rosid ini mengajak masyarakat untuk ayo buru-buru munculkan rasa mahabbah, munculkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara mu'tabarah jatuhnya itu tanggal 12 Rabiul Awal, tapi ini masih malam yang ke berapa ini Pak? Ayo, malam berapa? Nggak ada yang tahu. Malam ke-8. Ini malam ke-8. Ini Pak Rosid sudah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Saking cintanya kepada Nabi. Karena apa? Saking mahabbahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tanda orang cinta itu man ahabba syai'a aksara min dzikri. Orang kalau cinta sama sesuatu itu pasti selalu menyebut namanya. Ya karena cinta sama Nabi ya nyebut nama Nabi dengan cara baca sholawat. Maka tadi sudah bareng-bareng marhaba, bareng-bareng sholawat. Itu tanda menumbuh kembangkan cinta kepada Kanjeng. Yang kedua, kalau posisi peringatan maulid itu ya diantaranya menceritakan, meriwayatkan sejarah lahirnya Nabi. Nanti kalau ada yang tanya begini, Ustadz, kan nggak ada di zaman Nabi. Kembali saya sampaikan, orang kalau cinta pada seseorang maka selalu menyebut namanya. Orang kalau suka pada sesuatu maka akan selalu diingat. Man ahabba syai'an aksara min dzikri. Karena kita cinta kepada Nabi maka selalu menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang tanya, Ustadz, zaman Nabi nggak ada kok peringatan maulid menceritakan tentang lahirnya Nabi. Ya ndak perlu, masih ada nabinya. Di zaman sahabat juga nggak ada, yang ndak perlu, wong sahabat memang ketemu Nabi. Zaman tabiin yang ndak perlu, memang masih mahabbahnya full. Tabiin yang ndak perlu, memang cintanya totalitas. Tabiin itu masih totalitas. Tapi untuk saat ini perlu diadakan peringatan maulid, dan ketika maulid harus menceritakan sejarah lahirnya Nabi. Karena apa? Rasa mahabbahnya sudah mulai hilang. Rasa cintanya sudah mulai hilang. Dan sudah nggak tahu sejarah lahirnya Nabi Muhammad. Di antaranya makanya kalau maulid itu baca Al-Barjanji, baca Rotib Al-Attos, baca Rotibul Haddad, ya karena supaya tahu. Ini kan regenerasinya banyak ini anak-anak kecil. Ini tidak tahu. Coba kalau Ustadz sekarang tanya begini, contoh aja. Ini kalau ada yang bisa jawab hebat ini. Nabi lahir disusui ibunya. Ibu Nabi nyusui cuma 1 minggu. Nah, setelah ibu Nabi itu ada yang menyusui 2 wanita. Nah, setelah ibu Nabi ini siapa coba wanita ini? Siapa namanya? Siapa yang tahu? Hah? Barakah. Ini nemu dari mana gitu? Ada Barakah. Kacau. Ini kayaknya belum ngopi nih si Joy. Kacau tidak? Ada Barakah. Kalau ibu Nabi siapa namanya? Siti
Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh, oh penuh, oh penuh. Ya terus begitu. Barakah. Sebelum saya lanjut ke situ, nantikan kalimat Arabnya rohatil adiyaru tashdu. Ini saya larikan. Pak Rosyid itu mengajak masyarakat setempat sini, ayo gegap gempita bangga untuk memperingati Maulid Nabi. Wajar. Karena dalam kalimat ini rohatil adiyaru tashdu filayalil maulidi, rohatil adiyaru tashdu, burung-burung berkicau saking senengnya di malam lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kicauan burung kutilang, ada kicauan burung perkutut, saking senengnya. Mungkin kalau bahasa burung cici cuit, bahasa kita alhamdulillah ya Allah, sayyidul makhlukat datang, afdalul makhlukat datang, sayyidul alamin datang, Rasulullah datang, Nabi akhir zaman datang. Itu kalimatnya indah, diibaratkan oleh orang-orang Arab rohatil atiyaru tasdu fi layalil maulidi. Maka ini malam Pak Rosyid ngajak, ayo kita senang, ayo kita gembira datang bersama memperingati baginda Nabi Muhammad. Ini pada seneng apa pada senep sih malam ini? Seneng lah, wong ada kue pulang bawa besek. Gimana? Ini tahu besek maulid apa besek orok, saya nggak tahu ini. Dua-duanya. Makanya saya sangat suka, apresiasi kepada yang punya anak. Ini bisa motong rambut, bisa ngasih nama berbarengan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Teruskan selanjutnya apa itu? Wabarikun nuri yabdu mimmaani ahmadi. Apa kalimatnya? Wabarikun nuri yabdu, perkilatan cahaya di malam lahirnya Nabi. Gara-gara apa? Ahmad lahir, Muhammad lahir. Sering saya sampaikan, Nabi lahir jam 3, jam 4 subuh. Tapi ketika itu suasananya terang benderang laksana jam 12 siang. Karena apa? Tadi dibaca Pak Rosyid, wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana. Ketika perut Siti Aminah sakit, keluar Nabi nuron bercahaya, ya talak la usana, pancaran seluruh dunia. Jam 3 malam laksana jam 12 siang karena nurnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang menyusui Nabi setelah ibu Nabi? Namanya siapa tadi? Barakah. Wong edan. Saya bacakan, makanya saya itu baca bahwa begini. Makanya itu harus baca berjanji. Ya, sekarang buka di Google juga nongol, tapi saya jangan pakai Google supaya ada barokah. Di Al-Berjanji ada kata-katanya, wa ardo'atuhu ummuhu ayyaman summa ardo'atuhu suwaibatul aslamiyah. Jadi setelah ibu Nabi menyusui, wakilah 7 hari, wakilah 40 hari, kemudian disusukan oleh wanita kedua namanya Suwaibatul Aslamiyah. Siapa Joy? Ngomong coba. Siapa tadi? Bukan Suaibah. Suaibah itu sahabat Nabi ada. Ini Suwaibatul Aslamiyah. Kalau iya Syaibah itu lagu India.
Lek Sadri nyanyi lek Saibah kamu lek. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya eta ge saha Suwaibatul Aslamiyah. Makanya supaya tumbuh kembang mahabbah pada Nabi, sejarah lahirnya dibaca. Ya minimal ustadznya ya apalah begini-begini. Makanya kalau ceramah ya enggak, cuman karena ini ngajar ya saya bawa kitab bagus. Maka kalimat selanjutnya allati a'taqaha Abu Lahabin hina wafathu inda miladi alaihi salatu wassalamu bi busyra. Yang namanya Suwaibatul Aslamiyah itu adalah pembantu atau budak dari paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Pertanyaan saya, siapa nama sebenarnya Abu Lahab? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu juga. Ini pentingnya maulid Nabi diadakan begitu Pak Rosid. Karena supaya cinta sampaikan sejarah lahirnya, bagaimana perjuangan Nabi. Itu masalahnya, makanya ini hebat. Belum 12 sudah maulid. Kalau bisa malam Selasa besok maulid lagi. Siapa yang mau ngasih duit? Paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Loh, ini paman Nabi Abu Lahab, orang yang dijamin masuk neraka dan selalu mengganggu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kan termaktub dalam Al-Quran kalau dia jamin masuk neraka. Dalam surat Al-Masad, tabbat siyada abi lahabi wa tabba ma aghna an sayasla naram dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal fi jidha hablum mim. Abu Lahab, ternyata Abu Lahab yang dijamin masuk neraka. Orang kafir ini loh Pak, seneng ketika Nabi lahir. Wujud senengnya apa? Memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Kamu Suwaibah, gara-gara keponakanku lahir, aku bangga dengan keponakanku, aku bangga dengan putra Abdullah, aku bangga dengan putranya Aminah. Kamu saya merdekakan. Wakilah dalam pendapat, gara-gara seneng Nabi lahir, malam Senin hari Senin, paman Abu Lahab dapat dispensasi ketika disiksa di neraka. Dispensasi itu apa sih, Li? Saya bingung juga nih, Li. Apa? Kayak model remisi begitu ya. Voucher. Wis keringanan. Jadi kalau malam Senin, malam Senin hari Senin, Abu Lahab santai Pak, nggak disiksa gara-gara seneng lahirnya Kanjeng. Maka Pak Rosid ngajak masyarakat supaya semuanya tidak masuk neraka. Ayo bareng-bareng maulid Nabi Muhammad. Nah, makanya malam ini kudu seneng gitu Pak. Bangga, yang lebih seneng ya tadi yang punya anak. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya yang namanya maulid diantaranya menceritakan itu.